Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Sehat-sehat kabeh ya lur. Ente udah vaksin belum? Kalau belum, segera lur, udah nggak usah banyak tingkah ya. Balik mana mbak aku Icang seperti biasa. Setelah ngidul komedi keluarga Three Idiots dan sepasang suami istri dengan 18 anak Yours, Man and Ours, kali ini kita ngidul dengan genre yang sama berjudul Bedtime Stories tahun 2008. Film ini nggak kalah seru, nggak kalah lucu, nggak kalah menghibur dan banyak pesan moralnya. Bedtime Stories bercerita tentang seorang pria yang ingin mendapatkan kesempatan mengelola hotel besar, tapi nggak kesampaian. Sampai akhirnya dia sadar jika dongeng yang diceritakan kedua ponakannya bisa jadi kenyataan dan sudah jelas bakal dimanfaatkan untuk bisa mengelola hotel tersebut ya kan. Bagaimana keseruannya? Ya wes kita langsung pantun tidak jelas sesuai saran my dulur Anissa Sani ya. Cak Icang marai kangen, monggo sekecaaken. Nget, ya elah bisa aja deh Anissa kangen-kangen. Kiu. Take a bow, Mr. Kendall Duncan. Take a bow, Kendall. You want to pick that up? You ready? Here we go. Pada tahun 1974 di Los Angeles, seorang pria bernama Marty Branson memiliki bisnis motel bernama Sunny Vista. Dia dibantu dengan dua anaknya Wendy dan Skeeter. Skeeter menganggap motel itu adalah tempat penuh keajaiban dan petualangan. Dia selalu memiliki ide untuk membuat motel jauh lebih baik. Seperti biasa, Marty selalu mendongengi anaknya sebelum tidur dengan cerita-cerita ajaib karangannya sendiri agar si bungsu Skeeter senang mendengarnya. Sampai suatu hari bisnis Marty jatuh dan terpaksa harus dijual ke temannya, Cak Barry Nottingham. Sebenarnya Marty sangat keberatan menjual karena ingin memberikan motel itu untuk anak-anaknya. Barry pun berjanji kalau anak-anaknya bekerja keras di motel, maka dia akan memberikan kesempatan untuk mengelola motel tersebut. Mikir, akhirnya tanda tanganlah si Marty. Trust me, I'm going to turn this place into the finest hotel in Los Angeles. Setelah 25 tahun berlalu dari motel Sunny Vista yang kecil, sekarang sudah menjadi hotel besar di Los Angeles. Dan coba tebak Skeeter jadi apa lur? Bener banget, tukang servis. Selama 25 tahun Skeeter selalu bekerja keras dan setulus hati sambil nunggu gilirannya mengelola hotel sesuai janjinya Barry. Hari itu Barry akan mengumumkan sesuatu yang penting. Yo, check, 1, 2, come on. Yeah, hear me in the back? Whoa, come on, give it up for the big man. Barry had a Nottingham. Barry sudah memiliki 23 hotel di berbagai negara. Auto jadi sultan, tapi songong. Jabat tangannya Skeeter aja nggak mau. Krik. Takut kuman katanya lur. Barry mengumumkan bahwa dia akan menutup hotel lama itu dan akan membuat hotel baru terbesar di pesisir barat yang dinamai Sunny Vista Mega Nottingham. Selain itu Barry juga akan mengumumkan pengelola yang baru yang akan mengelola hotel baru tersebut. Dia adalah seseorang yang sudah bekerja keras dan menunggu kesempatan itu sangat lama. Sudah jelas dia adalah bener banget Kendall Duncan, bukan Skeeter. Take a bow, Mr. Kendall Duncan. Take a bow, Kendall. Barry memiliki seorang putri yang entap. Dia bernama Violet yang lagi dideketin sama Kendall. Skeeter pun sangat kecewa karena bukan dia yang menjadi pengelolanya, melainkan Kendall. Do you know someone touched me? Is there any sanitizer? Yeah, there is, sir. Come this way. I'll get you some. Hari itu Wendy mengundang Skeeter datang ke rumahnya. Udah 4 tahun Skeeter nggak pernah datang ke rumah kakaknya karena suaminya Wendy nggak suka sama Skeeter. Tapi sekarang Wendy sudah bercerai dan dia memiliki 2 anak, yaitu Patrick dan Bobby. Wendy bekerja sebagai kepala sekolah, tapi sayang sebentar lagi sekolah itu akan ditutup dan Wendy akan interview pekerjaan baru di Arizona. Itulah alasan Wendy meminta Skeeter datang ke rumahnya untuk dimintai tolong menjaga anak-anaknya selama seminggu. I'm getting laid off. I have to move. I need your help. No, they don't even like me. It's not going to be difficult, Skeeter. Skeeter diminta menjaga anak-anaknya saat malam sampai siang. Sedangkan siang sampai malam, guru sekolah sekaligus temennya bernama Jill yang akan gantian jaga. Karena Wendy benar-benar minta tolong. Ya udah oke iya kata Skeeter. Saat Skeeter mau balik, papasanlah dia sama Jill. Sempat terjadi percekcokan di sana karena Skeeter ngambil lahan parkir buat 2 mobil. I'm Jill. Who's that? I'm her friend, the one who's helping take care of the kids. Di hotel, Skeeter punya sahabat dekat bernama Mickey, si pelayan hotel. Mickey menyarankan agar Skeeter berani ngomong ke Barry bahwa dia harus menjadi pengelola hotel yang baru.
Pergantian shift jaga pun dimulai. Jill memberikan nomor teleponnya kalau terjadi apa-apa. Skeeter mulai bingung cara merawat mereka karena di rumah itu juga nggak ada TV. Jadi si Wendy ini ngebiasain anaknya nggak lihat TV gitu lur. Jill bilang ya emang ente harus main bareng sama mereka, main game, puzzle, PUBG dan lain-lain. Karena bingung mau ngapain, ya udah tidur aja yuk anak-anak, pinter kok. Yuk. Mereka berdua punya peliharaan marmut dengan mata super besar bernama Baxi. Wow! Those eyes would be big on a cow. That's Bugsy, our guinea pig. Sebelum tidur, Patrick dan Bobby minta dibacakan dongeng. Tapi karena nggak ada buku dongeng yang menarik, Skeeter pun akan mendongeng cerita karangannya sendiri, seperti yang dilakukan ayahnya dahulu. Karena Skeeter masih baper nggak dapat kesempatan mengelola hotel, dia pun mendongeng yang sebenarnya adalah kisah hidupnya. Di sebuah kerajaan yang jauh sekali, seorang satria gagah berani dan tampan akhirnya pulang ke istananya setelah sekian lama berpergian. Tapi ternyata itu hanyalah impiannya, karena sebenarnya dia hanyalah seorang tukang yang kalah dari si penjilat. Di sana juga ada burung gagak bernama Jill. Si Patrick nggak terima, harusnya Jill adalah putri duyung bukan gagak dong. Ya udah oke terserah kalian, kata Skeeter. Tak lupa peran Patrick dan Bobby di dalamnya yang dinamai Miss Sting dan Mr. Smelly. Mistress Stinky and Master Smelly. Heyo. Hari itu Raja mengumumkan berita gembira, yaitu pengelola kerajaan baru sekaligus penasihatnya adalah Mr. Penjilat. Hari demi hari pun dilalui Mr. Tukang dengan sakit-sakitan dan kekecewaan. Sampai di akhir cerita, dia tewas dimakan buaya. Cerita yang sangat mendepresikan. Got eaten by crocodiles. The end. The end? That can't be the end. Patrick dan Bobby nggak mau ending yang menyedihkan kayak gitu. Mereka pingin Mr. Tukang juga punya kesempatan menjadi pengelola kerajaan. Skeeter bilang, di dunia nyata nggak ada ending yang bahagia bro. Tapi mereka tetap ingin merombak dongengnya Skeeter, karena Mr. Tukang juga sudah berjasa di kerajaan. Mereka berdua bilang jika Raja memberikan kesempatan yang sama kepada Mr. Tukang untuk mengelola kerajaan. Dan pengunjung di sana pun senang dengan keputusan Raja. Oh, and then the crowd went nuts. Yeah, right on. Prince Bugsy busted out some fancy moves. Pas lagi enak-enaknya cerita, Patrick bilang, oh iya di pesta ada hujan permen karet juga, nggak ada salahnya kan, namanya juga dongeng katanya. Iya juga sih, ya udah boleh kalau mau ada hujan permen karet, kata Skeeter. Dan mereka berdua pun akhirnya tidur. Keesokan paginya, setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anak, Skeeter diminta Mbak Sekretaris Aspen buat betulin TV-nya Barry. Terpaksa diajaklah akhirnya dua ponakannya plus Baxi ke hotel. Karena buru-buru, Skeeter minta bantuan Violet menjaga mereka berdua dan langsung pergi ke kamar Barry. Barry nggak mau lampu kamarnya dihidupin karena kuman bisa lebih cepat bereproduksi dalam kondisi terang. Lebay. Tiba-tiba saat Skeeter mau servis TV-nya, Barry menceritakan ide konsep hotel yang baru nanti, yaitu bertema rock and roll dengan sentuhan vintage. Skeeter pun bilang, oh berarti temanya sama ya kayak Hard Rock Hotel. Barry yang mendengar sudah ada hotel dengan tema yang sama langsung memanggil Kendall. Barry sangat kecewa dengan Kendall karena ide itu berasal darinya dan ternyata nggak original. Maka dari itu Barry memberikan kesempatan ke Skeeter untuk mengelola hotel baru tersebut. Asalkan dia bisa memberikan ide yang lebih baik dari Kendall. Terkejoetlah Skeeter mendengarnya ya kan lur. Barry yakin Skeeter bisa diandalkan karena dia sudah bekerja di sana selama 25 tahun. Barry pun meminta Skeeter dan Kendall mempresentasikan idenya masing-masing saat pesta ulang tahunnya nanti di akhir pekan. The best day of my life. Dance, Saat dalam perjalanan, mobil Skeeter mogok dan tiba-tiba terjadi hujan permen karet di sana. This is spooky. How can you not see a 50-foot trail? Come on. Disinilah Skeeter berpikiran, wow, semua dongengku menjadi kenyataan, wow. Di hotel, Violet masih nemenin Patrick dan Bobby sambil mainin si Baxi. Sampai akhirnya Jill datang dan akan mengantar mereka ke sekolah. Ternyata Kendall punya hubungan diam-diam dengan Aspen. Mereka bersekongkol menggerogoti hartanya Barry dengan memanfaatkan Violet. Karena hari sudah malam, gantian shiftnya si Skeeter ya kan. Dan anak-anak diantar ke rumahnya yang tidak lain adalah kamar masa kecilnya dulu di hotel tersebut. Wah, langsung semangat ponakannya udah datang ya kan. Dan ternyata mereka berdua nggak mengalami kejadian aneh seperti Skeeter. Setelah dijamu makanan-makanan mewah hotel, Skeeter akan mendongeng kisah koboi dan suku Indian. Dan yang dengerin bukan cuma ponakannya lur, tapi juga ada si
digandeng Mickey yang antusias dengerin. Ngapain coba ya kan? Pada suatu hari di Old West, seorang petani bernama Jeremiah Skits ingin menjadi orang terhebat di dunia. Tapi ada sedikit masalah karena saat itu kendaraannya adalah kuda tua. Skits yakin untuk menjadi yang terhebat maka juga butuh kendaraan terbaik. Seorang pria Indian yang mempunyai peternakan kuda memiliki kuda terbaik yang dinamai Ferrari, yaitu kuda berwarna merah. Bisa. Look at that! Skits bilang, tapi aku nggak punya uang buat beli Ferrari semahal itu. Dan anehnya, si Indian pun akan memberikan kuda Ferrari itu secara gratis. Buyar, dongengnya yang buyar ya lur. Itu bukan cerita yang bagus, kata Patrick dan Bobby, karena terlalu nggak masuk akal. Bobby pun melanjutkan ceritanya. Harusnya Skits menjadi lelaki sejati dengan menyelamatkan seorang gadis yang sedang dikeroyok para koboi. Setelah mengajar semua koboi, dia mengambil barang-barang rampasan dari si wanita dan menyelamatkannya. Dia bernama Miss Davenport. Skits bilang, bagus juga cerita ente Bob. Oke, tak lanjutin cerita dongengnya. Davenport pun ingin mengucapkan terima kasih dengan cara apapun. Dan di situ Skits bilang, aduh jadi enak, ya udah kalau maksa nggak apa-apa, aku mau $100 juta. Nggak setujulah Bobby kalau akhir ceritanya kayak gitu, karena Skits nggak akan ambil uang dari kebaikannya. Bobby pun akhirnya merubah akhir ceritanya, yaitu Miss Davenport mencium Skits sebagai rasa terima kasihnya. Tapi belum sempat ciuman, koboi kerdil menendang kakinya Skits dan tamat. I'd just like to kiss a Ferrari. You know what? Laugh as much as you want. I'll take a Ferrari and a kiss any day of the week. Nggak pakai basa-basi, Skitter langsung ngeliatin Ferrari merah di depan toko. Sampai akhirnya ada seorang pria yang sama seperti suku Indian di imajinasinya. Fix dapat Ferrari gratis fix. Tapi ternyata dia malah nyolong dompetnya Skitter lur. Close your eyes. Ferrari! My wallet! Not anymore! Dalam perjalanan, Skitter melihat Violet yang diserbu paparazzi dan langsung menyelamatkannya. Bukan hanya itu, tapi kamera juga berhasil dirampas karena udah foto-foto tanpa izin. Violet pun menganggap Skitter adalah pahlawannya. Dia ingin mengucapkan terima kasih dengan cara mencium Skitter. Tapi endingnya sama persis seperti di dongeng. Setelah itu, Violet pun akan pulang dengan mobil Ferrari merahnya. Wah, ini saatnya aku dapat Ferrari gratis. Tapi Violet malah merasa aneh dengan tingkah laku Skitter dan langsung pergi dari sana. So seriously, no Ferrari? Where's the $100 million at least? Keesokan paginya, Skitter akhirnya sadar jika semua dongengnya bisa menjadi nyata kalau dua ponakannya yang menceritakan. Setelah itu gantian Jill yang menjaga dan akan membawa mereka ke sekolah. Skitter udah gak sabar aja buat dongeng nanti malam ya kan. Tiba-tiba Kendall datang. Dia bilang jika Violet tidak akan berkencan dengannya. Meskipun semalam Skitter sudah menyelamatkan Violet. Kendall yakin Skitter tidak akan bisa mengelola hotel baru karena nanti juga bakalan bangkrut kayak ayahnya dulu. Kejamnya lidah mudel Kendall. I want to pick that up. Ternyata hotel baru akan dibangun di sekolah SD Webster, sekolahnya Patrick dan Bobby, juga tempat kerjanya Wendy sebagai kepala sekolah dan Jill sebagai salah satu guru di sana. Malam itu Skitter membawa dua ponakannya ke rooftop hotel yang sudah disiapkan kasur api unggun dan banyak lampu-lampu. Mereka pun ngobrol-ngobrol, bakar-bakar marshmallow dan ngeliatin bintang-bintang. Sampai akhirnya Bobby bertanya, apakah ayahku akan kembali? Dengan bijak Skitter bilang jika ayahnya menderita semacam kelainan mental dan sangat susah untuk kembali pulang. Tapi tenang, karena mereka berdua masih punya ibu, juga teman seperti Jill dan Skitter. Setelah itu Jill izin pulang dulu dan inilah waktunya mendongeng. Zaman dahulu kala, pahlawan terbesar Yunani Skitakus akhirnya mendapatkan kesempatan menunjukkan kehebatannya setelah bertahun-tahun dipandang rendah. Dipancinglah sama stiker. Skitter, kira-kira setelah unjuk kebolehannya itu, apakah kira-kira Skitakus mendapatkan gadis pujaannya? Bobby pun bilang pasti dong, pahlawan pasti dapat wanita tercantik di daerah sana. Skitakus juga menjadi pujaan banyak wanita dan mereka semua cemburu ketika melihat Skitakus bersama wanita tercantik di daerah itu. Saking cemburunya mereka sampai main hoki-poki. Ini mainan gambreng anak kecil gitu lur. Iya, namanya juga imajinasi anak-anak ya kan? Iya aja sih Skitter dengerinnya. Bobby pun melanjutkan kisahnya. Skitter
Skitakus membawa si wanita tercantik ke pantai dan bertemu dengan pria besar yang terdampar. Setelah itu Skitakus membantu menyelamatkan pria itu dan tiba-tiba hujan turun. Mereka berdua pun berlari ke dalam gua ajaib dan bertemu dengan Abraham Lincoln. Semakin absurd, oke, Skitter pun jengkel mendengar kisah ponakannya yang terlalu aneh ya kan. Mereka pun ngambek dan akhirnya tidur. Keesokan paginya, Skitter udah siap-siap di pantai dan menelpon Violet. Tapi ternyata Violet lagi OTW ke Vegas. Tiba-tiba muncullah Jill yang nabrak Skitter. Hari itu, Jill mau cari pekerjaan baru. Tapi entah kenapa dia pengen mampir ke pantai dulu. Jill pun ngajak makan siang bareng dan pengen raktir Skitter. Sesampainya di resto, ada banyak mamah-mamah muda sedang bercengkrama yang ternyata mereka adalah teman-teman SMA-nya Skitter. Dan seperti di dongeng, mereka naksir dengan ketampanan Skitter dan cemburu dengan kecantikannya Jill. Gak ada angin, gak ada hujan, lur, mereka tanpa sadar main hoki-poki dong. You put your right hand in. You put your right hand out. Mereka pun lanjut jalan-jalan di pantai dan malam itu adalah malam terakhir mereka jagain anak-anak. Seperti di dongeng, Skitter nyelamatin mas-mas bertubuh besar, lalu hujan dan mereka pun berteduh. Skitter akhirnya sadar bahwa gadis tercantik itu adalah Jill. Seret mau ciuman tapi Skitter keinget kalau habis gini ada mantan presiden Abraham Lincoln. Rusaklah suasana romantisnya ya kan, padahal cuma koin dengan cetakan Lincoln yang jatuh. Karena kecewa, Jill pun langsung pergi dari sana. Nice imagination, Patrick. Malamnya, dongeng terakhir dimulai. Di luar angkasa, Dewan Galaksi tertinggi akan memutuskan siapa yang memimpin planet baru. Calon pemimpinnya adalah Jenderal Kendalo melawan Skito beserta tangan kanannya Mickey. Si Patrick nyela, ini kan di luar angkasa jadi Skito harusnya ngomong pakai bahasa alien dan diterjemahin sama si Mickey. Konyol sih sumpah. Pertarungan tanpa gravitasi pun dimulai. Patrick dan Bobby bilang jika serangan pertama dilakukan Kendalo, lalu Skito balas menyerang. Setelah itu datanglah monster Booger yang menyerang Kendalo dan menciumnya. Skito pun akhirnya memenangkan pertarungan itu. Udah seneng lah Skitter ya kan. Bagus itu endingnya, ceritanya bagus. Tapi itu belum selesai lur. Patrick bilang jika ada bola api terlempar ke arah Skito sampai dia terbakar, atau bahasa Inggrisnya fire. Skito and Skito got incinerated. The end. Mampus, mati dong, panik lah Skitter ya kan. Dia ingin ending cerita yang bahagia, tapi anak-anak teringat perkataan Skitter bahwa nggak semua cerita harus berakhir bahagia, dan mereka pun langsung tidur malam terakhir pula ya kan. Hey, don't fall asleep or the story will lock. Stop it. Wake up. Wake up. Wake up. Keesokan paginya, Kendall mendatangi Jill dan ngomporin kalau ide pemindahan hotel ke sekolah itu adalah idenya Skitter. Jill pun sangat kecewa. Saat OTW ke pesta ulang tahunnya Barry, Skitter sangat tidak tenang, udah takut mati aja. Mampir dulu lah akhirnya beli-beli peralatan yang bisa nyegah kebakaran. Ketika sampai di tempat pesta, udah was-was aja lur, lihat api dikit udah panik. Di sana Mickey bertemu Mbak Violet dan mereka jadi tertarik satu sama lain. Sedangkan Skitter makan kue yang nggak sengaja ada tawonnya. Disengat lah, akhirnya ngomong nggak jelas. Minyov picaf punyenyo. Presentasi ide tema hotel baru pun dimulai. Kendall punya ide baru yang jauh lebih brilian, yaitu bertemakan Broadway. Bukannya seneng malah ilfil yang lihat ya kan. Lalu saat giliran Skitter, dia nggak bisa ngomong jelas dan dibantu terjemahin sama Mickey. Menurut Skitter, semua hotel sama aja seperti rumah. Ada kamar tidur, tempat duduk di lobi, dan lain-lain. Maka dari itu, Skitter ingin membuat hotel yang bisa menghilangkan stres setelah capek bekerja. Ide ini dia dapatkan setelah seminggu menjaga ponakan-ponakannya. Dan kata-kata terakhirnya adalah, kegembiraanmu hanya dibatasi oleh imajinasimu. Gak ada yang paham maksud omongannya lur, tapi entah kenapa Barry menyukai presentasi Skitters dan dialah yang menjadi pemenangnya. Kendall yang pingsan pun langsung dijilati sama Boogie, anjingnya si Barry. Semua orang memberikan selamat termasuk Kendall. Kendall pun ngomporin, kamu udah tahu kan kalau hotel baru dibangun di lahan sekolahnya SD Webster. Skitter pun kaget dan ingin membicarakan pemindahan lokasi hotel dengan Barry. Tapi perayaan ulang tahunnya udah keburu dimulai. Disitulah Skitter semakin panik karena banyak api di mana-mana. Dan ternyata arti fire bukan kebakaran, melainkan dipecat. Bronson,
You're fired! Keesokan harinya, Skeeter langsung menemui Jill di sekolah, tapi Jill yang sudah kecewa langsung mengusirnya. Patrick dan Bobby yang juga udah tahu kabar itu pun meninggalkan omnya. Saat Skeeter packing barang-barangnya di hotel, Wendy datang menemuinya. Wendy tahu jika pemindahan hotel itu bukan kesalahan Skeeter. Wendy udah dapat pekerjaan baru di Arizona jadi guru dan berharap Skeeter bisa mampir ke sana untuk menemui ponakan-ponakannya lagi. Saat termenung, Skeeter mendengar suara ayahnya. Ayahnya mengingatkan jika saat dia mendongeng dahulu dan ceritanya menjadi kacau, pahlawan akan melakukan sesuatu yang berani dan tidak terduga untuk mengalahkan musuhnya. Skeeter pun akhirnya tersadar. Hari itu sekolah Webster akan dihancurkan dalam 20 menit ke depan. Wendy, guru-guru, dan orang tua murid demo agar sekolah dipertahankan. Sedangkan Jill mendatangi Barry yang OTW ke kantor pertanahan untuk meminta agar pembangunan hotel dipindah ke lokasi lain. Lalu tiba-tiba sudah ada Skeeter di kantor itu yang baru selesai diskusi dengan Donna, teman SMA-nya sekaligus pejabat bagian pertanahan. Alhasil, Donna memutuskan menolak penghancuran sekolah tersebut dan akan memindahkan lokasi hotel ke pantai Santa Monica. Ternyata lokasi tersebut sudah diincar dari awal sama Barry, tapi dulu nggak dijual. Dan berkat Skeeter, Barry mendapatkan lokasi yang jauh lebih strategis. Karena Barry nggak datang-datang ke sekolah, Kendall pun akan menghancurkan sekolah 13 menit lagi. Sedangkan Bobby dan Patrick berusaha mencegah penghancuran dengan menampakkan diri mereka di jendela sekolah. Barry berusaha menghubungi Kendall untuk membatalkan penghancuran, tapi HP-nya nggak aktif. Skeeter dan Jill pun langsung inisiatif nyolong motor gangster dan cepet-cepet pergi ke sekolah. Perjalanan melewati halang rintang seperti di dongeng berhasil mereka lalui. Di sekolah, Wendy sadar jika anak-anaknya masih ada di dalam gedung, tapi Kendall nggak percaya dan tetap akan meledakkan sekolah tersebut. Untungnya Skeeter datang tepat sebelum Kendall menekan tombolnya. Semua orang pun bersorak-sorai karena sekolah berhasil dipertahankan dan hotel dipindah ke lokasi lain. Wendy, Patrick, dan Bobby sangat berterima kasih dengan Skeeter. Begitu pula dengan Jill yang berterima kasih dengan cara mencium Skeeter. Kini, Skeeter membangun usaha motel kecil yang dinamai Marty dengan Kendall dan Aspen sebagai pelayan di sana. Violet menikah dengan Mickey dan mengelola bisnis hotel ayahnya yang menjadikan Mickey orang terkaya nomor 9 di dunia. Sedangkan Barry sekarang udah nggak takut sama kuman. Dia sudah keluar dari bisnis perhotelan dan menjadi perawat di SD Webster. Lalu Skeeter dan Jill juga sudah menikah dan memiliki seorang bayi. Akhir cerita, mereka pun akhirnya hidup bahagia. The end. Buyar, sini tak dongengin lur yuk, sini yuk, ayo. Pada zaman dahulu kala, sebuah channel menghibur dan informatif bernama Album Film masih belum di-subscribe. Terkadang impian tidak sesuai dengan realita karena mimpi bukan sekedar keberuntungan semata, tapi harus berjalan seirama dengan usaha dan doa. Inilah Mata Najwa. Semakin tidak jelas ya, tapi itu bener lur pesan moralnya kayak gitu ya. Yowes segitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk berhenti menggapai mimpi. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur, yuk bubuk yuk.